Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto enggan berkomentar terkait rencana P3 yang tidak menutup opsi bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres. Hasto bilang pihaknya sudah menerima klarifikasi dari P3 maupun Sandiaga Uno terkait opsi tersebut. Namun Hasto enggan merinci lebih jelas terkait klarifikasinya. Sebelumnya rekapitulasi Bapilu P3 Sandiaga Uno, Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno mengatakan pihaknya tidak menutup opsi bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Ya, itu sudah diklarifikasi oleh Pak Sandi dan juga dari P3 bahwa pernyataan tersebut tidak ada kaitannya dengan penggunaan hak angket. Koalisi Prabowo Gibran berpeluang menggandeng parpol di koalisi lawan untuk menjalankan roda pemerintahan maupun di legislatif. Sebelumnya Prabowo Gibran unggul versi hitung cepat atau quick count maupun hasil rekapitulasi KPU hingga sore tadi. Dan tentunya ya, pasca sinyal P3 akan merapat ke koalisi Prabowo Gibran, sejumlah parpol diprediksi akan bergabung ke koalisi pemenang pemilu itu. Sebelumnya, berdasarkan hasil hitung suara Pilpres 2024 di KPU hingga sore tadi, pasangan Prabowo Gibran masih unggul dengan perolehan 58,84%. Sementara pasangan Anies Mohaimin berada di posisi kedua dengan perolehan 24,47% dan pasangan Ganjar Mahfud di posisi ketiga dengan perolehan 16,69%. Salah satu parpol yang diprediksi akan bergabung adalah P3. Hal ini lantaran sang Ketua Bapilu P3, Sandiaga Uno menyatakan merasa terhormat bila diajak masuk bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa. Sementara Ketua Umum PKB yang juga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bilang belum ada tawaran dari koalisi Prabowo Gibran untuk bergabung. Siapa yang nawari? Siapa tahu depan nanti ada kalau diajak di pemerintahan berikutnya. Nggak ada, jangan berandai-andai. Caimin kan kemarin waktu pendaftaran sama Pak Prabowo sempat disebut sahabat saya, jangan lupa moga-moga. Nah sekarang Belum ada, nggak ada. Meski belum ada ketegasan soal potensi bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres, politisi Partai Nasdem Ahmad Saroni menegaskan sampai saat ini pihaknya masih berada di koalisi perubahan. Pak Surya kan bukan orang yang baru pertama kali ketemu, berkali-kali ketemu. Jadi bukan pada momen yang sekarang seolah-olah dukungan capres presiden kepada paslon tertentu itu dijustifikasi seolah-olah ada yang terkesan mau dilobi. Nggak ada, belum. Masih dinamis. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno bilang, PKB dan Partai Nasdem berpotensi bergabung ke koalisi pemenang Pilpres. Pasalnya, kedua parpol tersebut belum pernah menjadi bagian dari oposisi. Ini saya menduga partai seperti Nasdem ya, seperti PKB, menurut saya termasuk dua partai yang relatif memenuhi portofolio untuk dirangkul. Apa argumennya? Pertama, kedua partai ini suaranya cukup signifikan. Yang kedua, PKB misalnya adalah partai politik yang sangat dinilai mewakili kelompok Islam terutama dari kalangan Nahdliyin. Berdasarkan hasil hitung suara legislatif di KPU hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, suara yang masuk sudah 65,32%. Di koalisi Anies Mohaimin, PKB memimpin perolehan suara dengan 11,66%. Sementara di koalisi Prabowo Gibran, Partai Golkar berada di angka 15,17%, serta di koalisi Ganjar Mahfud, PDIP masih meraih perolehan suara tertinggi dengan 16,53%. Usai KPU menetapkan hasil Pilpres 2024, sejumlah parpol diprediksi akan bergabung ke koalisi pemenang pemilu, yaitu koalisi Prabowo Gibran. Dari sejumlah parpol di koalisi Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud, hanya PDIP dan PKS yang berpotensi menjadi oposisi pemerintah, lantaran kedua parpol ini pernah berada di posisi tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Koalisi Prabowo Gibran berpeluang menggandeng parpol di koalisi lawan untuk menjalankan roda pemerintahan maupun di legislatif. Lantas parpol mana saja yang berpotensi bergabung di koalisi Prabowo Gibran hingga oposisi? Kita ulas lebih lengkap bersama narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada peneliti dari SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat malam
Mas Saidiman. Selamat malam, Livi. Kemarin saya sempat berbincang dengan Pak Saiful Tamliha, nampaknya sudah ada lampu hijau dari P3 untuk nyebrang ke koalisi pemerintahan. Tapi menurut prediksi Anda selain P3 kira-kira parpol mana lagi yang berpotensi akan nyebrang ke Prabowo Gibran? Saya kira pertama-tama pada dasarnya partai-partai politik yang sekarang ini mendukung Pak Jokowi itu punya potensi untuk menyeberang atau bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Pertama karena kita tahu bahwa secara sangat telanjang kita lihat bahwa Pak Jokowi ada di koalisi ini, sehingga partai-partai yang sebelumnya mendukung saya kira punya potensi untuk ke sana. Kecuali PDI Perjuangan karena ada faktor ketokohan dari Bu Megawati Soekarno Putri yang saya kira sangat kuat di PDI Perjuangan, sehingga mungkin ini yang akan menghalangi partai seperti PDI Perjuangan untuk kemudian bergabung dengan Prabowo Gibran. Tetapi partai-partai di luar PDIP itu saya kira punya potensi yang sangat besar ke sana. Saya kira saya setuju tadi bahwa sejumlah partai itu kan tidak terlalu terbiasa menjadi oposisi. Partai seperti P3 atau partai seperti PKB dan Nasdem itu kita lihat hampir selalu ada di koalisi pemerintahan, walaupun bisa berbeda-beda pilihan politik ketika terjadi pemilihan presiden, tetapi setelah itu umumnya partai-partai ini selalu ada di dalam pemerintahan. Dan saya lihat tadi komentar dari Sandiaga Uno saya kira itu memberi signal yang sangat kuat tentang penerimaan mereka jika diajak untuk masuk ke pemerintahan. Kemudian saya kira di luar P3 ada Nasdem dan juga PKB. PKB ini betul ini juga partai yang selalu ada di dalam pemerintahan, setidaknya sebelumnya misalnya di zaman SBY juga sudah ada di dalam pemerintahan, kemudian di zaman Pak Jokowi juga ada di dalam pemerintahan. Walaupun misalnya PKB dan Nasdem di dalam pemilihan presiden ini mengusung jargon perubahan, tetapi sebenarnya kedua partai ini kan tidak pernah benar-benar ada di luar koalisi pendukung Pak Jokowi. Karena itu kalau kemudian mereka kembali mendukung calon yang di backup oleh Pak Jokowi, saya kira itu rasional. Kemudian hal yang kedua juga saya kira penting dipertimbangkan di sini bahwa walaupun pasangan nomor 2 ini memenangkan pemilihan presiden, tetapi kan di parlemen nanti kemungkinan besar mereka tidak mayoritas jika hanya mengandalkan partai-partai yang mendukungnya sekarang. Sekarang ini kalau kita hitung ya mungkin suara dari partai-partai pendukung Pak Prabowo itu mungkin sekitar 42-43%, itu artinya mereka masih membutuhkan setidaknya satu partai menengah atau dua partai papan bawah untuk kemudian memperkuat jalannya pemerintahan ke depan. Jadi menurut Anda koalisi gendut tanda kutip di era pemerintahan Pak Jokowi ini akan terulang di pemerintahan Prabowo kalau memang nanti betul diresmikan KPU? Ada semacam tradisi di Indonesia bahwa koalisi pemerintahan ini relatif lebih, katakanlah istilahnya tadi relatif lebih gendut, tetapi saya kira ke depan ini kita punya harapan ya, karena ada dua partai yang sejauh ini belum terlihat ada tanda-tanda untuk juga bergabung ke koalisi 02. Yang pertama adalah PDI Perjuangan dan yang kedua adalah Partai Keadilan Sejahtera. Saya kira kalau kemudian dua partai ini ada di luar pemerintahan, ini setidaknya memperbaiki kondisi sebagaimana yang sebelumnya, yang saya kira sangat, menurut saya cukup sangat tidak ideal, karena koalisi pemerintahan bukan hanya gendut tetapi sangat dominan. Hanya ada 15% kekuatan parlemen di luar pemerintah di zaman Pak Jokowi, dan sekarang ini di akhir pemerintahan bahkan Demokrat yang sebelumnya oposisi juga ditarik. Itu artinya hanya sekitar 7-8% saja parlemen yang ada di luar pemerintahan. Ini sangat tidak ideal. Nah, menurut Anda apakah kemudian PKS akan tetap menjadi oposisi ataukah nanti PKS akan buka puasa dari oposisi dan juga gabung ke Prabowo Gibran? Kalau kita lihat dari manuver-manuver elit belakangan ini, saya belum melihat ya ada tanda-tanda bahwa PKS ini akan dilirik juga untuk bergabung ke koalisi pemerintahan. Walaupun mereka sebelumnya mendukung Pak Prabowo ya di dua pemilu sebelumnya, tetapi yang terakhir ini tampaknya tidak ada komunikasi yang bisa kita lihat yang menggambarkan bahwa ada kemungkinan PKS akan bergabung dengan Pak Prabowo.
Baik, yang namanya politik itu kan cair begitu ya. Hari ini A, besok bisa jadi B, hari ini lawan, besok bisa jadi kawan, semuanya masih bisa terjadi. Kita juga masih menunggu rekapitulasi resmi dari KPU diumumkan nanti kira-kira apakah betul Prabowo Gibran akan disahkan begitu menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Saidiman.